Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan sesuatu lagi untuk bisa saya bagikan buat teman-teman, yaitu kulkas satu pintu memblok. Di dalamnya ada es batu, maksudnya evaporatornya membatu. Ada es batu begitu teman-teman ya, sehingga es batu ini penuh. Nah, bagaimana kulkas ini kan tidak punya heater, jadi kulkas ini tidak bisa panas teman-teman. Yuk kita sama-sama bersihkan agar kulkas ini berfungsi maksimal lagi, sehingga makanan-makanan yang kita simpan bisa maksimal di dalam, jadi bukan tersimpan hanya batu es saja. Yuk kita lihat bagaimana kulkas ini keadaannya ya. Nah, ini teman-teman, ini kulkas satu pintu teman-teman. Kulkas apapun yang satu pintu teman-teman ya, ketika sudah mendingin sekali, sudah dingin sekali, sudah lama teman-teman, pasti esnya akan membatu begini teman-teman. Esnya akan menggumpal atau memblok begini teman-teman, sehingga makanan di dalam sana udah tidak bisa diambil lagi teman-teman. Jadi kalau mau menyimpan makanan hanya tinggal space sedikit ini teman. Kira-kira apa yang bisa dimasukkan dengan 2 jari kali satu telapak tangan nih teman-teman. Luasnya hanya segitu lagi teman-teman, sempit sekali kan. Yuk bagaimana caranya untuk membersihkan? Tentunya ada 2 cara teman-teman ya, ada 3 cara. Pertama, teman-teman bisa cabut stekernya, matikan selama 24 jam teman-teman, biarkan saja dan jaga air di belakang pembuangannya untuk jangan sampai luber atau muntah-muntah. Di belakang sini ada air teman-teman ya, ada penampung airnya di belakang situ, di bawah, di belakang sini ya teman-teman ya biasanya. Nah, itu cara pertama. Kemudian cara kedua, teman-teman bisa rebus air panas dan teman-teman siram. Lebih ekstrim lagi tuh teman-teman ya, siram, dan itu akan cepat terurai atau mencair esnya. Kemudian cara ketiga yang saya tahu adalah menyiram pakai air biasa, air sumur. Karena air sumur itu panasnya lebih tinggi dan lebih berbeda suhu, sehingga es ini akan mencair. Dan saya akan memilih cara ketiga teman-teman ya. Yuk kita kosongkan dulu kulkas ini, baru kita sama-sama mandikan di kamar mandi. Yuk ikuti terus. Nah, ini teman-teman, kulkasnya sudah berada di kamar mandi untuk siap kita semprot. Nah, teman-teman pergunakan air saja, pakai selang atau apapun teman-teman ya. Kalau saya pakai selang, kemudian saya akan semprot begitu teman-teman. Lebih cepat lagi teman-teman, bikin mengecil untuk tembakannya. Memang agak lama ya teman-teman, cara ini agak lama, tapi pasti bisa. Nah teman-teman, caranya teman-teman potong supaya cepat. Teman-teman potong bagian-bagian gitu, dibagi-bagi. Saya akan potong dari pojok itu teman-teman. Nah, saya potong dari pojok ini, jadi air ini seperti pisau aja teman-teman ya, tuh sudah terpotong sampai ke dalam ya begitu. Kemudian saya akan potong lagi beberapa bagian, saya penggal-penggal biar dia lebih cepat putus. Nah, sudah kelihatan tuh teman-teman, mulai bergeseran. Ini saya potong lagi bagian sudutnya ini.
itu teman-teman, sudah merongga dia. Ini yang menyebabkan malam-malam kulkas itu kadang, atau bukan malam aja ya, siang pun berbunyi bletak bletak. Nah, seperti ada yang patah-patah atau ada yang retak dalam kulkas, itu akibat adanya blok es dalam freezernya nih teman-teman, atau evapnya ini. Nah, ini saya belah lagi jadi dua teman-teman. Yang atas ini saya akan belah lagi jadi dua bagian. Seperti laser teman-teman ya, airnya seperti laser aja. Tuh, akan terpotong terus sampai ke dalam sana teman-teman. Nanti kalau udah terpotong sampai dalam, dia akan melepaskan diri satu persatu dari evapnya teman-teman. Ambil dulu isinya. Kita keluarkan dulu bagian isinya teman-teman. Nah, bisa kita keluarkan teman-teman ya, karena selama ini mereka terjebak nih teman-teman, tidak bisa keluar, seperti tahanan aja. Oke, kita siram lagi teman-teman, ada sebagian yang belum bisa dikeluarkan. Penyiraman lagi sedikit dikeluarkan. Saya akan tembakkan lagi ke pojok sana agar semakin melepaskan diri esnya satu persatu. Mulai terlepas. Baru kita ambil pinggir-pinggirnya, pinggir depannya maksudnya teman-teman. Nah, di situ ada lekukan-lekukan kulkas atau evapnya, sehingga es itu mengikat ya teman-teman, nyangkut di situ. Kita siram saja terus, lama-lama juga akan lepas. Merah tersiram. Semakin kencang tekanan airnya teman-teman, semakin cepat juga esnya mencair. Nah, teman-teman, lepas satu persatu.
apa, perkecil zoomnya, dikecil zoomnya dikecil. Ya, lepas lagi teman-teman. Jangan pernah menggunakan alat tajam atau sendok atau apapun ya teman-teman untuk melepaskan es dari evapnya ini atau dari ruang freezer ini, karena sekeliling ini itu ada pipa-pipa teman-teman ya, pipa-pipa penyalur dingin, pipa-pipa jalur freon teman-teman. Sangat berbahaya jika teman-teman menggunakan alat tajam. Jika tertusuk mudah sekali untuk bocor, mudah lubang, dan akhirnya terjadi kebocoran freon. Ya, itu fatal teman-teman ya. Teman-teman harus bawa ke bengkel untuk ditambal, dilakukan pengelasan atau penambalan baru, kemudian bisa diisi freon lagi. Otomatis freonnya keluar teman-teman ya kalau sampai bocor. Dan itu tidak disarankan untuk menusuk pakai benda apapun untuk menghilangkan es batu di dalam ruang freezer ini. Lepas semua teman-teman, satu persatu kita siram saja terus sampai wadah bawah ini, penampung air bawah ini bisa lepas. Siram saja teman-teman ya, tidak akan lama, hanya paling setengah jam lepas. Resikonya memang membuang air teman-teman ya. Untuk itu teman-teman pencet selangnya supaya pancuran airnya kecil saja, karena lebih tajam itu lebih mudah esnya untuk lepas. Nah teman-teman, saya akan nembak di bawahnya teman-teman, di bawah dan celah-celah di samping kiri kanan freezer ini juga ada es teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di bawah ini pun ada es. Saya akan membelahnya lagi jadi dua bagian biar mudah dan tidak terlalu berat teman-teman ya. Nah, mulai lepas teman-teman. Di celah-celah ini juga teman-teman.
dia nyambung ke atas sana teman-teman. Usahakan semprot di bagian atas sana agar pipa yang ada di dalam sana, pipanya jangan sampai lengket dengan es sehingga es ini jatuh. Aman teman-teman ya, pipanya tidak. Ini es-esnya teman-teman. Ini bongkahan es teman-teman. Kan? Oke, satu bagian lagi. Nah, itu ada pipa juga teman-teman ya. Nah, usahakan pipa ini kita semprot dulu agar terlepas dari ikatan batu es, biar tidak rusak ketika es ini jatuh teman-teman ya. Dia tidak menggantungi pipa itu. Nah, itu kita semprot aja sampai lepas, pipanya bersih dari es, baru kita tembak yang lebar ini. Nah, ini baru kita semprot dari dalam itu teman, samping itu di dalam itu dia mengikat bodi kulkas ini juga teman-teman ya, mencengkeram. Nah, kita tembak lagi. Sudah, kita tembak dari sampingnya lagi, ke depan maksudnya. Dengan sabar pasti akan lepas juga teman-teman. Teman-teman pengen cepat, kita potong saja. Ini lebih cepat, nih kita potong. Ini anak-anak senang teman-teman ya kalau diajak menghilangkan batu es dengan cara begini. Paling digemari anak-anak. Di dalam ini masih ada juga teman-teman. Akan semprot celah-celah di dalam sana juga teman-teman. Kadang-kadang ada batu es juga di celah-celah dalam itu. Nah, itu yang bunyi-bunyi rontok-rontok itu teman-teman. Ada yang besar juga di dalam itu teman-teman. Sambil kita cuci ke samping-sampingnya teman-teman, guyur biar bersih. Mumpung kulkas ini disiram air. Batu esnya sudah pada lepas. Ini masih ada teman-teman di dalam ini. Masih ada segumpal lagi yang besar teman-teman. Baiklah teman-teman, kurang lebih berapa menit itu tadi teman-teman, paling seperempat jam teman-teman ya, sudah selesai.
Jadi dengan kita membiarkan kulkas ini tanpa arus listrik 24 jam, kemudian menyiram air panas juga bisa lebih cepat, dan teman-teman menyiram dengan air biasa juga, air sumur juga bisa cepat teman-teman ya. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit berbagi dari Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik. Teman-teman, ini hanya buat pemula teman-teman ya. Buat pemula seperti saya, kita sama-sama belajar untuk membersihkan kulkas dengan cara yang ramah atau dengan cara yang tidak ekstrim, dengan menggunakan siraman air saja. Kurang lebih sekitar 10-15 menit, kulkas satu pintu ini sudah bersih dari es batu. Baik teman-teman, semoga ini ada manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan, lain pengalaman, tentunya tetap di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Dan sampai jumpa lagi. Bye bye, terima kasih.